Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita diingatkan oleh bacaan Injil, bacaan pertama, bagaimana kita dalam hidup sehari-hari, apa yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya mau mengajak Anda untuk melihat perintah ini lebih dalam lagi. Pertama, mari kita melihat siapa yang memberi perintah. Kedua, apa artinya perintah mengasihi Tuhan. Dan ketiga, mengasihi sesama. Pertama, mari kita lihat siapa yang memberi perintah. Ingat, yang memberi perintah ini adalah Allah sendiri. Penting untuk kita ingat, ini adalah perintah dari Allah. Kalau saya mendengarkan pengakuan dosa, saya senang sekali kalau dengerin pengakuan dosa anak-anak kecil, karena mereka ini apalagi yang baru terima komuni pertama, masih kecil-kecil ya, dosanya itu masih gak berat. Dan seringkali anak-anak ini bilang, "Romo, dosa saya adalah melawan perintah mama, melawan perintah papa." Jarang sekali yang bilang melawan perintah Romo, ya, melawan perintah papa dan mama. Jadi saya tanya sama mereka, "Papa mama kamu sayang gak sama kamu? Yang kasih kamu makan siapa? Yang kasih kamu tempat tidur siapa? Yang sekolahin kamu siapa? Papa mama kan? Jadi papa mama mencintai kamu gak?" "Iya Romo, papa mama mencintai saya." "Kamu yakin gak papa mama mencintai kamu?" "Yakin Romo." Jadi kalau papa mama kasih perintah, itu buat siapa? Buat papa mama atau buat kamu? Buat saya Romo. Jadi kalau kamu udah tahu, yang memberi perintah adalah papa mama yang mencintai kamu, yang selalu mau yang terbaik buat kamu, kenapa kamu gak ikutin? Kenapa kamu masih lawan perintah mereka? Jadi kita harus belajar mendengarkan perintah papa mama demi kebaikan kita sendiri. Sama dengan perintah hari ini. Kalau Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kabar gembiranya adalah perintah ini diberikan demi kebaikan kita. Jadi kita harus belajar ikutin.
apapun konsekuensinya, apapun bayarannya, harus selalu berusaha mencintai Tuhan dan sesama. Apa artinya mencintai Tuhan? Kita tahu bahwa cinta, mengasihi, mencintai ini secara sederhana. Kalau Santo Thomas Aquinas ajarkan apa artinya mengasihi, mencintai. Benevolence artinya menginginkan yang baik buat yang kita cintai. Menginginkan yang baik buat yang kita cintai. Jadi pertanyaan sederhana, kalau kita mau mencintai seseorang, mencintai Tuhan, kita harus selalu tanya, apa ya yang baik buat dia? Bukan pertama-tama buat aku. Kalau kita mau mencintai Tuhan secara serius, Anda mau gak mencintai Tuhan secara serius? Dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Mulainya bagaimana? Saya usulkan mulai dari doa Anda. Bagaimana kita berdoa? Kalau kita mau mencintai Tuhan dengan lebih serius, lebih mendalam, kita harus selalu tanya dalam doa kita, Tuhan, apa sih yang terbaik buat Engkau, buat rencanamu yang terjadi? Karena seringkali kan, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan adalah sang penyedia buat kita. Dia memberikan banyak hal buat kita. Jadi dalam doa kita pun, kita selalu minta apa yang baik buat kita. Walaupun kadang-kadang kita tahu, apa yang baik buat kita ini belum tentu baik buat orang lain, belum tentu baik buat komunitas, belum tentu baik buat keluarga. Karena perspektif kita seringkali hanya aku, apa yang aku mau, apa yang penting buat aku. Tapi saat kita mengambil perspektif apa yang paling baik buat Tuhan, apa yang paling baik buat kerajaan Allah, apa yang paling baik supaya Tuhan dimuliakan dalam keluargaku, dalam komunitasku, mungkin permintaan kita akan jadi berbeda. Coba aja perhatikan bagaimana Anda berdoa. Hanya minta untuk diri sendiri atau juga pikirin Tuhan apa ya yang paling baik. Minimal kita sudah berusaha. Selebihnya tergantung Tuhan, terserah pada Tuhan. Jadi saat kita punya komitmen untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, ini artinya Tuhan ada sebagai pusat hidup kita. Kalau Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita, dan ini yang selalu kita kejar, selalu berusaha membangun relasi dengan Tuhan, selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, pasti hidup kita juga punya kualitas yang berbeda. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan kasih perintah kepada kita, itu bukan supaya Tuhan jadi lebih hebat, supaya Tuhan jadi lebih berkuasa. Dia udah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Kalau Tuhan minta kita, perintahkan kepada kita untuk mencintai Dia, itu bukan demi Tuhan, itu demi kita yang Dia cintai. Kenapa? Prinsipnya adalah semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita bersatu dengan Tuhan, semakin Tuhan bisa membagikan rahmat-Nya kepada kita, membagikan kebaikannya kepada kita. Jadi yang untung siapa? Kita.
Tapi kenapa Tuhan berikan perintah ini? Tuhan berikan perintah ini pertama-tama karena Tuhan mencintai kita. Tapi kenapa kita sering langgar perintah ini? Karena kita seperti anak kecil yang cuman mau ikutin maunya aku. Kita lupa bahwa semakin kita dekat sama Tuhan, semakin juga rahmat Tuhan hidup dalam kita. Semakin kita bisa mengasihi, bahkan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin kehendak Tuhan yang terjadi. Maka harus selalu tanya, Tuhan, apa ya yang paling baik buat kerajaan-Mu hadir dalam keluargaku, kerajaan-Mu hadir dalam hidupku, kerajaan-Mu hadir dalam gereja, paroki, lingkungan, wilayah. Selalu tanya pertanyaan itu. Tuhan juga akan berikan pencerahan supaya kita bisa tahu apa yang kita perlu lakukan. Dan tentu yang ketiga, mencintai Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai sesama. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa yang adil, yang mencintai semua orang. Makanya Tuhan bilang, cintailah musuhmu. Waduh. Cintailah sainganmu. Waduh. Ini udah paling susah kan? Gimana ini mencintai sesama? Mencintai sainganku. Aku mau jadi paling hebat. Tuhan jangan berkati dia. Karena kalau engkau berkati dia, ini artinya aku kurang berkatnya. Tapi kan kita harus ingat bahwa Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mencintai pendosa gak? Pasti. Tuhan mau gak berikan kesempatan kepada pendosa untuk jadi lebih baik? Pasti. Tuhan mau gak berikan masa depan yang cerah buat orang yang masa lalunya gelap? Pasti. Kita semua, siapapun kita, dicintai Tuhan. Makanya kalau kita mau ikut serta dalam kerajaan Allah, dalam karya Tuhan, itu artinya kita harus mencintai sesama dengan lebih serius lagi. Mencintai Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai sesama. Romo, tapi mencintai suami saya itu susah sekali. Dia ini sangat-sangat nyebelin, bencekno, mau-maunya sendiri. Tapi Romo, mencintai istri saya itu susah sekali. Saya pulang kerja, dari kerja udah capek-capek buat keluarga, tapi pulang ke rumah istri saya ributnya soal minta duit terus, minta duit, mau belanja ini, belanja itu. Maunya yang keren-keren. Sementara saya capek kerja, dia enak-enakan Romo. Dan sebagainya. Mencintai jadi susah sekali. Gimana tuh? Belum lagi kalau ada ketidaksetiaan. Yesus bilang memaafkan. Ya Romo sih enak, Romo kan gak punya istri. Jadi bisa khotbah tentang memaafkan. Tapi saya yang jalanin. Mencintai istri yang tidak setia, gimana memaafkan? Apakah saya harus menjadi budak cinta? Nah, kalau anak-anak muda bilang budak cinta. Saya juga gak ngerti dulu apa tuh artinya budak cinta. Tapi anak-anak muda bilang menjadi budak cinta. Lakukan apapun karena mencintai. Apakah kita harus demikian? Tentu kita harus mencintai sekuat tenaga. Tapi apakah kita perlu menjadi budak cinta? Kita akan menjadi budak cinta hanya kalau kita mencintai tidak dengan tulus. Artinya mencintai untuk mengharapkan dapat balasannya. Kadang-kadang kita capek sendiri. Kapan dapat balasannya? Kita belajar mencintai karena kita percaya bahwa ini adalah yang harus kita lakukan, perintah Tuhan. Bahwa ini bisa membawa kebaikan dalam keluarga. Bahwa ini membuat aku juga jadi lebih baik.
Bayarannya kapan, itu terserah Tuhan. Saya jadi ingat satu film, ini saya nonton 20 tahun lalu. Mungkin ada dari Anda sekalian yang belum lahir ya, anak-anak muda di sini yang umurnya belasan tahun nggak tahu film ini. Judulnya Pay It Forward. Tahun 2000 keluarnya. Dibuat berdasarkan sebuah novel yang keluar tahun 1999. Judulnya sama, Pay It Forward. Pay artinya bayar. Forward artinya terusin bayarannya. Jadi dalam film ini singkat aja menceritakan seorang anak yang ditanya sama gurunya, kalau kamu punya ide untuk mengubah dunia, gimana caranya? Jadi anak ini namanya Trevor, umurnya belasan tahun. Dia punya ide, pay it forward. Lakukan kebaikan dan terusin ke orang lain. Jadi kalau melakukan tindakan kasih, gak usah berharap dibalikin ke diri sendiri. Tapi berharap untuk diterusin ke orang lain. Jadi orang ini akan melakukan kebaikan buat 3 orang lain. Dia mulai dari mamanya salah satunya. Mamanya ini alkoholik, sering marah-marah. Jadi Trevor memutuskan untuk mengasihi mamanya lebih dalam lagi. Jadi setiap kali mamanya mau minum, dia cegah. Alkoholnya dia buang, dia tumpahin. Dan dia selalu ekspresikan bagaimana dia mengasihi mamanya. Mamanya merasakan kasih dari Trevor. Dan mamanya bilang, terima kasih sudah mengasihi mama. Trevor bilang, Ma, pay it forward. Terusin ke orang lain. Mamanya sangat tersentuh karena menerima kasih dari anaknya. Mamanya putuskan untuk terusin kasihnya kepada neneknya Trevor. Mereka udah bertahun-tahun gak komunikasi, gak ngobrol, gak dikunjungin. Mamanya putuskan untuk kunjungin neneknya. Neneknya waktu dikunjungin merasa sangat tersentuh. Dia sangat senang. Dia bilang kepada mamanya Trevor, terima kasih sudah mengunjungi saya. Tapi mamanya Trevor bilang, Ma, pay it forward. Jadi kemudian neneknya menolong seorang anak muda yang melakukan kriminal, lagi dicari-cari sama polisi, ditolong. Lagi-lagi anak muda itu merasa tersentuh. Oma itu bilang, pay it forward, terusin ke yang lain. Tentu ini bukan novel yang didasarkan pada ajaran Kristus. Tapi ini adalah sebuah novel yang didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia diciptakan baik adanya dan bisa mengasihi. Dan ini adalah ajaran Kristus sendiri. Jadi kalau dilihat ujung-ujungnya ajaran cinta ini luar biasa. Ajaran cinta kasih mengajarkan kita untuk menjalani hidup sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya, hidup ini buat apa sih? Gak usah jauh-jauh cari jawabannya. Apa perintah Yesus yang paling penting? Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apakah ini akan buat kita menjadi manusia yang bahagia? Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan, itu dikenal sebagai pewarta kabar gembira dan saudara yang dipenuhi dengan sukacita. Kalau dipikir-pikir, hidupnya Santo Dominikus itu berat dan sangat bahaya. Selalu berada dalam ancaman kematian karena mewartakan kabar gembira. Tapi Santo Dominikus punya moto, to praise, to bless, and to preach. Memuji Tuhan, memberkati sesama, dan membagikan kabar gembira pada sesama. To praise, to bless, and to preach. Jadi sebagai pusat dari hidup Santo Dominikus adalah
Kristus sendiri, Allah sendiri. Itu kuncinya kenapa Santo Dominikus jadi seorang yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Bukan berarti hidupnya selalu baik, terjadi sesuai dengan kehendaknya, tapi dia selalu dipenuhi dengan sukacita karena Allah menjadi pusat dalam hidupnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu dan sesama seperti dirimu sendiri.